Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Apa kabar pada hari ini? Pada saat ini kita akan memasuki persekutuan raya. Persekutuan untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, pikiran dan hati kita untuk memasuki acara ini. Mari kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, persekutuan raya kita pada petang hari ini memang tidak dalam satu ruangan. Ada jarak di antara kita. Tetapi dengan kasih persaudaraan di antara kita, kasih yang Tuhan berikan pada kita, yang menyatukan kita semua pada petang hari ini. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, pada petang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur apabila kami dapat kembali bersekutu dalam Engkau. Kasih-Mu terhadap kami sungguh nyata, tuntunan-Mu terhadap langkah kami sungguh terbukti. Oleh sebab itu ya Bapa, kami ingin selalu dekat kepadamu. Pada saat ini Tuhan, mampukan kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami dan hati kami, supaya dapat tertuju kepadamu, sehingga kami dapat mengikuti acara persekutuan raya ini dengan baik hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara ini. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak yang hadir pada kesempatan ini. Tema kita kali ini adalah memerangi nomofobia. Apa itu nomofobia? Materi pada kesempatan ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Arman Haryanto. Beliau adalah seorang anak Tuhan yang menggeluti pelayanan pendidikan baik sebagai dosen, tamu di beberapa perguruan tinggi, trainer, speaker, motivator, dan juga terlibat dalam pelayanan penggembalaan di gereja tempat beliau berjemaat, yaitu Gereja Abalaf, Jakarta. Kita bersyukur atas pelayanan Bapak Arman Haryanto pada malam ini. Sebagai perkenalan, beliau beristri Ibu Alvina O. Darmaja, serta dikaruniai seorang anak berusia 15 tahun yang bernama Amadeus Arsya Haryanto. Saya tidak akan berlama-lama, kita akan mendengarkan pemaparan dengan tema memerangi nomofobia oleh Bapak Arman Haryanto. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda semua. Ya, walaupun kita harus bertatap muka model seperti ini,
Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita pada hari ini adalah tentang nomofobia. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu ya, atau bahkan mungkin ada juga yang belum tahu tentang nomofobia itu apa. Ya, sesuai dengan namanya, nomofobia. No artinya tidak, mo bicara tentang mobile ya. Fo-nya di situ adalah tentang phone, bia adalah memang fobia atau ada trauma atau ada kecenderungan tertentu ya, seperti itu. Jadi kalau nomofobia itu artinya no mobile phone phobia. Jadi rasa takut akibat tidak adanya handphone. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi benda ini Bapak Ibu ya, ini adalah benda yang sebenarnya adalah benda yang sangat menolong kehidupan kita. Saya yakin setiap Bapak Ibu Saudara juga pasti setuju dengan saya bahwa dengan hadirnya benda ini, dengan teknologi ini, wah kita banyak terbantu, betul ya Bapak Ibu ya. Coba lihat aja Bapak Ibu ya, dengan benda ini Bapak Ibu bisa langsung segera mengakses informasi dengan lebih cepat ya. Terus kemudian dengan benda ini membuat kita bisa menerima informasi perbandingan barang yang satu dengan barang yang lain. Dengan benda yang ini mempermudah kita untuk mengirimkan barang, ya kan? Ada belanja online, ada delivery online, dan saya yakin benda ini sebenarnya banyak memberikan keuntungan. Hanya saja Bapak Ibu, akibat benda ini begitu menarik buat kita, dan benda ini akhirnya membuat kita jadinya, wah ini benar-benar bagian dari kehidupan rasanya, kita akhirnya jadi sulit gitu ya untuk bisa melepaskannya. Nah ini Bapak Ibu, kita yang perlu tahu ya, sebenarnya cara kita menggunakannya sudah benar atau belum. Justru makanya ya di seminar kali ini ya, saya rindu untuk memperlengkapi setiap Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat, oh sampai di mana sih batas-batasnya, sampai seperti apa sih firman Tuhan mengatur ya, atau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mudah untuk bergantung pada benda ini, tapi tetap bergantung kepada Tuhan tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, di bagian ini ya saya ingin menyampaikan tentang apa sih sebenarnya nomofobia itu. Jadi sekali lagi lewat video ini saya ingin membagi 3 bagian besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rasa letih ya melihat ya tayangan ini, Bapak Ibu boleh break dulu ya, di stop dulu, nanti ada kesempatan lain Bapak Ibu boleh tonton lagi ya. Nanti saya akan bagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu pasti akan lebih mudah ya untuk memahaminya. Nah, di bagian yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang nomofobia itu apaan sih sebenarnya. Tadi saya udah katakan ya, fobia itu bicara tentang ketakutan. Jadi, nomofobia, no mobile phone. Ya, jadi, atau ketakutan akibat tidak adanya telepon. Ya. Saking pentingnya ya, kita berasa pentingnya ya, seperti itu. Nah, ketakutan-ketakutan ini biasanya muncul waktu apa? Dia mulai ada kecemasan ketika baterainya mulai habis, ya kan? Mulai ada kecemasan ketika pergi lupa membawa ini ya. Lucu sekali ya Bapak Ibu ya, hari ini kita nggak bawa dompet nggak apa-apa, tapi bawa ini ya kita lebih tenang ya, seperti itu. Dan kelihatannya memang di pasar-pasar pun kalau kita belanja aja, kayak saya gitu ya misalnya ya, yang tinggal di kota Jakarta, di pasar-pasar kami ini kalau datang ya bersama-sama dengan istri saya hampir tidak pernah lagi membawa uang tunai. Dia cukup membawa handphonenya aja dan semua tinggal scan dan belanja bawang, belanja cabai, belanja sayur, bahkan menggunakan benda ini ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya nomofobia memang sudah arahnya kepada ketakutan sih Bapak Ibu ya. Sudah mulai mengarah kepada kecemasan ketika nggak ada benda ini. Jadi seakan-akan benda ini segala-galanya. Nah, itu gambaran besar tentang nomofobia. Nah, kalau ditanya, apa sih kategori orang udah sampai di nomofobia? Nah, kalau ditanya tentang kategorinya, ya, saya melihat Bapak Ibu ya di beberapa survei atau di beberapa penelitian, orang dikategorikan nomofobia itu kalau dia sudah paling tidak ya melihat benda ini sehari itu 2.617 kali. Waduh, memang kita hitungin gitu ya. Tapi tanpa kita sadari ya, memang dari hasil penelitian kita seringkali melihat gitu kan, nge-swipe gitu kan. Ini benda ini 2.617 kali loh Bapak Ibu ya. Sangat terlalu banyak ya, kayaknya seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan ada 80 kali ya. Jadi di dalam satu penelitian dikatakan ada 80 kali rata-rata ya pengguna handphone itu ngecek handphonenya setiap hari ya, seperti itu. Jadi
Yang tadi 2617 itu adalah nge-tap, nge-swap, jadi respon terhadap handphonenya. Jadi mulai ngeklik ini ya kan, terus kemudian nge-swipe gitu kan, terus kemudian kegeser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah itu 2617 kali menurut penelitian. Tapi secara umum setiap hari rata-rata ngelihat handphone 80 kali Bapak Ibu ya. Mengerikan ya Bapak Ibu ya, 80 kali tanpa kita sadari loh sepanjang hari ya. Dan kadang-kadang dengan benda ini akibatnya waktu tidur kita mulai berkurang ya gitu Bapak Ibu. Dan saya banyak sekali menemukan ada orang yang mulai bilang begini, iya Pak, saya nggak bisa tidur Pak kalau belum ngeliat HP dulu gitu. Bangun tidur akhirnya juga ngeliat HP dulu gitu. Nah ini bisa memicu ya sebuah kecenderungan nomofobia tadi ya, atau kecemasan akibat tidak ada telepon ini Bapak Ibu. Nah sebenarnya apa sih Bapak Ibu penyebab dari nomofobia itu sendiri? Saya menemukan nih Bapak Ibu paling tidak ada tiga penyebab umum ya. Penyebab yang pertama Bapak Ibu adalah karena kebiasaan. Kebiasaan ini muncul lewat apa sih? Ya memang kebiasaan ini muncul lewat budaya yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan di sekitar kita, pekerjaan gitu ya, atau bisnis kita ya menuntut kita untuk lebih online ya, lebih mempermudah. Kadang-kadang customer kita ya, kalau Bapak Ibu punya toko kelontong gitu ya, mereka seringkali lebih suka WA nanya daripada udah datang ternyata barangnya nggak ada gitu kan. Nah dia nanya kepada kita, Ci, gimana Ci? Ada nggak barang ini? Gitu kan. Minyak ini ada nggak? Kecap ini ada nggak? Jangan sampai udah datang ternyata nggak ada, udah buang-buang waktu gitu kan. Karena memang benda ini ya satu sisi memang bisa menghemat ya biaya transportasi kita. Daripada kita udah datang ternyata nggak ada, lebih baik kita tanya dulu kan gitu. Ya. Nah kalau kita nggak bisa manage itu dengan baik, itu bisa menyebabkan nomofobia sebenarnya. Tapi sebenarnya awalnya itu sebenarnya baik loh Bapak Ibu ya. Kita bertanya itu oke banget ya, ada komunikasi dan kita bisa menghemat banyak hal. Jadi kalau ditanya penyebab utama pertama dari nomofobia itu sebenarnya salah satunya adalah karena kebaikan handphone itu sendiri atau kebaikan teknologi itu sendiri justru yang bisa menyebabkan terjadinya nomofobia. Jadi sekali lagi kebiasaan ya Bapak Ibu ya, bagian yang pertama. Yang kedua, penyebab yang kedua, kenapa orang kok bisa kena nomofobia ya? Itu karena dia itu mulai menikmati Bapak Ibu. Menikmati apa? Menikmati dengan segala fasilitas kecepatannya. Jadi kecepatan itu juga bisa memicu Bapak Ibu untuk orang akhirnya ya lagi dan lagi ya. Nah, kenikmatan di sini bukan hanya bicara tentang kecepatan respon ya Bapak Ibu ya, tapi kenikmatan yang kita alami, yang kita dapatkan adalah lewat rasa berharga kadang-kadang. Kita nikmat karena apa ya? Karena merasa oh ya ada orang ini nge-like, ada orang ini komen gitu. Kita tuh seneng banget gitu loh Bapak Ibu dapat komen ya kan. Kalau kita punya media sosial kita seneng banget lihat jempolnya ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu rasanya wah bahagia banget, merasa kayak ya aku hebat dan sebagainya. Tapi di balik semua itu sebenarnya ada penyebab yang ketiga ya. Ini yang menurut saya akarnya Bapak Ibu. Akarnya adalah tentang kekosongan sendiri Bapak Ibu. Jadi sebenarnya diri kita tuh ada kekosongan. Nah, kekosongan itu akhirnya punya tuntutan untuk kita mengisinya gitu loh Bapak Ibu. Misalnya apa? Dia kekosongan dalam hal penghargaan. Makanya dia di dalam media sosial mencari penghargaan, mencari like gitu kan, mencari love ya seperti itu, mencari jempol ya. Nah, jangan-jangan situasi dalam kehidupan sebelumnya ya, sebelum dia boleh mengenal handphone gitu ya, ada lack lah istilahnya, ada kekurangan ya terhadap perhatian. Nah, saya perhatikan orang-orang yang hari ini terjebak di dalam nomofobia sebagian besar karena mengalami kekosongan dalam kehidupannya, khususnya nomofobia terhadap media sosial ya. Jadi mau nggak mau harus ngecek terus media sosialnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi penyebab-penyebab ini sebenarnya ada akarnya. Ya, dan saya melihat memang salah satu akar yang paling besar kontribusinya adalah tentang kekosongan Bapak Ibu. Kekosongan untuk apa? Ya kekosongan karena nggak pernah diperhatikan, ya kayak begitu. Hal yang berikutnya soal kekosongan ini bicara juga tentang low productivity. Jadi sebenarnya kita ini nggak cukup sibuk gitu loh Bapak Ibu ya. Tidak cukup membagi waktu dengan baik. Akibatnya kita mencari ruang kosong dan kita pada waktu kosong kita gampang bosan gitu Bapak Ibu.
Jadi ini kayak lingkaran lah gitu Bapak Ibu ya, kayak lingkaran yang terus-menerus berputar gitu. Nah begitu kosong, ngerasa kosong gitu, dan dia mulai mencari gitu. Nah kenapa dia bisa ngerasa kosong? Karena dia lebih bosan. Nah kenapa kok dia bisa muncul kebosanan gitu Bapak Ibu? Ini menarik sekali. Jadi ternyata waktu saya cek nih Bapak Ibu ya, di beberapa jurnal ilmiah gitu ya, kebosanan-kebosanan yang muncul itu datang dari respon otak kita. Jadi akibat informasi yang begitu dahsyat dan cepat gitu, dan kita akhirnya otak kita terbiasa untuk melihat segala sesuatu yang cepat, tek 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 tek, tek gitu ya. Nah begitu ritmenya sudah tidak seperti itu, akhirnya mulai drop. Nah mulai drop dan akhirnya cepet banget gitu, ada kekosongan, cepet banget ada kebosanan, akhirnya mulai switching istilahnya, mulai berpindah. Nah hal-hal seperti ini nih Bapak Ibu yang sebenarnya bisa memicu ya nomofobia. Jadi sebelum saya lanjutkan ya di bagian yang kedua, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa nomofobia adalah sebuah ketakutan, dan nomofobia itu berujung pada kecemasan ya, cemas kalau nggak ada handphone, cemas kalau baterainya mudah mau habis, ya seperti itu, cemas kalau tidak ada jaringan internet gitu ya, karena ngerasa apa-apa harus connect gitu ya sama internet. Nah itu adalah definisi tentang nomofobia. Kemudian yang kedua tadi dikatakan tentang penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama adalah kebiasaan yang mungkin lahir dari tuntutan ya, tuntutan di sekitar kita, tuntutan budaya, itu bisa menyebabkan ya nomofobia, walaupun kita sebenarnya bisa manage sih Bapak Ibu ya dengan baik ya. Terus kemudian penyebab yang kedua adalah penyebab tentang dia mulai ngerasa ada kenikmatan ya gitu Bapak Ibu. Jadi dia dapetin kenikmatan sedikit, wah ini asik ya, enak juga ya, akhirnya lagi dapat lagi kemudahan, wah lagi, akhirnya lagi. Nah ujung-ujungnya bisa mengalami kecanduan. Nah tapi di antara semua hal itu akarnya adalah tentang kekosongan ya. Jadi ada bagian yang kosong dalam hidup kita yang akhirnya kita isi bukan dengan firman, tapi kita isi dengan informasi-informasi dari handphone kita, atau kita isi dari mobile phone kita ya, kayak begitu. Nah saya ingin menyampaikan tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hootsuite ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya di layar berikut ini. Nah Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada tabel ya, ada gambar-gambar gitu ya. Yang di sebelah kiri itu dikatakan average daily time spent using internet at any device. Nah, ini artinya menggunakan internet kita selama 1 hari itu rata-rata 8,5 jam. Dan ini penelitian yang di launching di 2019, Bapak Ibu. Saya sih merasa ya, tahun 2020 angka ini akan lebih tinggi gitu, Bapak Ibu. Terus kemudian di situ average daily time spent using social media. Jadi menggunakan social media di device apapun termasuk di handphone. Dan memang rata-rata social media digunakan lewat mobile phone ya sebagian besar. Itu 3,5 jam Bapak Ibu, 3 jam 20 menit, 26 menit tepatnya. Jadi ini udah cukup tinggi nih ya Bapak Ibu ya. Itu sosial media saja. Kalau mengakses internet itu 8 jam 36 menit yang tadi. Terus kemudian di situ average daily TV viewing time. Nah, yang dimaksud dengan TV viewing time itu bukan hanya sekedar bentuknya nonton di media TV ya, tapi juga lewat handphone. Jadi kita nonton lewat handphone, nonton streaming. Nah, ayo, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang nonton sinetron lewat YouTube gitu ya, lewat handphone, terus kemudian nonton drama Korea ya, nonton film-film kayak gitu ya, mencari tayangan-tayangan gitu kan, karena mungkin tayangan di TV nunggunya terlalu lama atau mulai bosan dan akhirnya mulai megang handphone dan mulai cari YouTube ya, seperti itu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa YouTube-nya tidak baik, bukan itu poinnya, tetapi saya ingin mengatakan kalau kita salah dalam menggunakannya itu bisa membahayakan sebenarnya ya, bisa memicu kita akhirnya terjebak di dalam nomofobia. Nah, balik lagi Bapak Ibu, di dalam tayangan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa daily TV viewing time-nya, broadcast, streaming maupun video on demand itu hampir 3 jam, 2 jam 52 menit Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah mendengarkan radio ya, mendengarkan streaming music. Tentu Bapak Ibu tahu ya, hari-hari ini kita udah jarang kayaknya ya beli CD ya kan, CD lagu itu loh Bapak Ibu. Ya kita lebih akhirnya udah kita download aja MP3-nya. Ya kalau Bapak Ibu tahu Spotify, ya Bapak Ibu lebih baik udah
pegang Spotify, berlangganan setiap bulan hanya mungkin Rp50.000. Terus Bapak Ibu bisa mendengarkan jutaan lagu di situ. Bapak Ibu bisa cari mau lagu rohani apa aja ada ya kayak di situ ya. Dan mendengarkan musik ya lewat gadget kita rata-rata 1 jam 22 menit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya komposisi ini ya, mulai dari 8 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Ini kalau ditotal, waduh, jumlahnya akan sangat besar sekali. Makanya betul, nggak heran ya Bapak Ibu ya, kita akan terus-menerus dibanjiri setiap teknologi lewat media kita atau lewat handphone kita ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, nanti di bagian yang kedua ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang sebenarnya bahaya apa sih yang kita bisa hadapi gitu ya ketika kita terjebak ya di dalam nomofobia. Ya, tadi Bapak Ibu sudah tahu tentang apa itu nomofobia. Nah, penjelasannya saya sudah bukakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bahaya-bahaya dari nomofobia. Ya, sebelum saya membahas tentang bahayanya dari nomofobia itu, mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Bapak Ibu, ini perkataan yang ditulis oleh Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Ini benar-benar begitu menemplak ya harusnya kehidupan kita. Dikatakan bahwa aku tidak mengizinkan segala sesuatu itu memperhamba dirinya ya. Paulus tadi mengatakan begitu, jangan sampai diperhamba oleh apapun gitu. Nah, kata diperhamba sendiri ya di situ mengandung arti bahwa kita dikuasai sebenarnya. Nah, kalau sampai handphone kita atau mobile phone kita atau kebiasaan-kebiasaan kita tuh udah mulai menguasai diri kita, nah kita akhirnya jadi nurut ya di situ ya, jadi diperhamba olehnya. Sama kan Bapak Ibu, kalau kita terus-terusan ya Bapak Ibu pegang handphone gitu ya. Nah, lama-lama ya kita jadi hambanya handphone itu gitu kan. Kita merasa ya kita jadi butuh gitu kan. Terus-terusan ya kita menantikan. Nah, itu namanya sih udah diperhamba ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak punya lagi cara lain gitu, seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka saya menemukan bahwa nomofobia itu sebenarnya salah satu bentuk penyembahan berhala. Ya. Kenapa? Karena kita akhirnya jadi diperhamba, kita akhirnya jadi terus-menerus gitu ya, seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu mesti paham ya, bahwa yang namanya penyembahan itu bukan cuma sekedar bicara benda ya, tapi penyembahan yang sesungguhnya atau penyembahan berhala itu adalah sistem di pikiran ya, yang menentukan mana yang lebih berharga. Kalau kita menentukan bahwa Tuhan lebih berharga, maka kita sedang menyembah Tuhan. Tapi kalau kita menentukan bahwa benda ini lebih berharga daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah benda ini akhirnya menguasai setiap area kehidupan kita. Saya ambil contoh misalnya gini, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya lagi menonton ini ya, tayangan ini, atau Bapak Ibu sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba benda ini berbunyi, ting gitu misalnya. Maka respon Bapak Ibu gimana? Pasti nengok kan, kalau orang Jawa bilang melengos gitu ya Bapak Ibu ya. Lihat gitu kan. Nah, sempat menoleh dulu sejenak. Kalau pas Bapak Ibu lagi kerja, lagi meeting gitu misalnya, tiba-tiba ting, pasti kepengennya ngeliat. Lagi nyetir pun ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba Bapak Ibu dapat nih apa getaran atau bunyi gitu ya, ting gitu ya. Pasti kepengennya ambil dan lihat. Nah, itu berarti kita sudah sampai pada kondisi kita dikuasai sebenarnya Bapak Ibu ya. Kok bisa ya kita sampai ada di titik itu? Karena di dalam otak kita memaksa otak untuk merespon kebiasaan-kebiasaan itu. Ingat loh, otak itu punya satu bagian namanya ganglia basal. Bagian ini itu tujuannya adalah merekam setiap kebiasaan. Nah, makin sering Bapak Ibu membiasakan hal-hal dikit-dikit melihat, lama-lama akan terekam, itu menjadi habit ya, seperti itu. Akhirnya jadinya terus-terusan udah begitu. Nah, kalau itu terus-menerus Bapak Ibu nggak bisa hentikan, akhirnya jadi kecanduan. Jadi pada waktu Bapak Ibu mulai nganggur, respon otak akan bilang gini, lihat dong, nanti Bapak Ibu akan ambil dan lihat gitu ya. Terus misalnya pas Bapak Ibu lagi menunggu gitu kan, menunggu anak di sekolah, atau menunggu sesuatu ya, atau mungkin lagi menunggu antrian, atau lagi menunggu apapun gitu ya. Bapak Ibu ngerasa bosan gitu kan, Bapak Ibu udah nggak lagi pegang buku, Bapak Ibu langsung cepet lihatnya handphone. Kenapa? Karena dibiasakan, nikmat ya, segala sesuatu yang nikmat pasti akan direkam sama otak.
Otak akan merekam tuh seperti itu. Apalagi ya segala sesuatu yang rasanya menghasilkan kepuasan ya Bapak Ibu ya. Begitu ada kepuasan akan direkam terus sama otak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Karena kan pada dasarnya manusia senang kan sama kenikmatan. Manusia senang sama kepuasan. Makanya dia akan terus-terusan. Nah balik lagi nih Bapak Ibu dalam 1 Korintus 6 ayat 12 tadi. Ya kalau di situ dikatakan Paulus katakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Ini bicara tentang apa? Sebenarnya benda ini tuh bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat Bapak Ibu, beneran sangat bermanfaat. Saya harus mengakui benda ini tuh bermanfaat sekali buat hidup saya, gitu. Tapi dia katakan, ya, tapi tidak membiarkan diriku. Kalau ada kata tidak membiarkan diriku, berarti sebenarnya gini, kita yang menyerahkan kan, bener nggak Bapak Ibu? Benda ini hanya menawarkan, benda ini hanya menunjukkan, tetapi kitanya, keputusan kita bagaimana? Jadi kita nggak boleh nyalain bilang, oh ya gara-gara handphonenya sih, oh ya gara-gara sosial medianya sih. Enggak. Sosial medianya nggak keliru Bapak Ibu, sosial medianya nggak salah. Cuma kitanya mau ambil keputusannya apa? Apakah kita mau membiarkan, ya kita menyerahkan diri diperhamba, menyerahkan diri untuk dikuasai sama benda itu, atau gimana? Jadi Bapak Ibu mesti pahami nih ayat ini nih. Ya, nomofobia itu ya bukan datang begitu aja. Jadi bukan datang seperti penyakit-penyakit yang tahu-tahu datang nih sakit gitu kan. Enggak. No, bukan itu. Tapi nomofobia lebih kepada kita mengambil keputusannya seperti apa. Orang bisa jatuh, bisa terikat, ya bisa memiliki yang namanya nomofobia itu karena dia sendiri yang mengambil keputusan itu. Walaupun dia tahu nomofobia itu jelek, tapi karena keputusan-keputusan yang kecil-kecil yang dia biasakan, udah nggak apa-apa, lama-lama kena dia, terikat dia, udah lama-lama dia udah akhirnya diperhamba. Gampang kok ngeceknya Bapak Ibu begini aja, ketika notifikasi dari sosial media Bapak Ibu nyala, Bapak Ibu gimana responnya? Langsung lihat atau enggak? Nah itu dia ya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya jangan sampai kita diperhamba ya. Nah kenapa sih kita perlu mempelajari ini Bapak Ibu? Karena tindakan atau situasi nomofobia itu benar-benar membahayakan di dalam kehidupan kita. Saya mencatat Bapak Ibu ya, paling tidak di catatan saya ini ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5 hal yang bisa membahayakan diri kita Bapak Ibu apabila kita terjebak dalam nomofobia. Yang pertama Bapak Ibu adalah bahaya secara fisik. Begini Bapak Ibu, bicara soal fisikal ya atau bahaya secara fisik, ini yang dimaksud adalah memang bicara tentang kondisi tubuh kita. Kok bisa nomofobia itu berpengaruh kepada tubuh? Bapak Ibu perlu paham bahwa benda seperti ini mengeluarkan sebuah radiasi, Bapak Ibu, ya, mengeluarkan radiasi. Di dalam sebuah artikel yang pernah ditulis di koran Sindu, ya Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu, itu ditulis ya, National Radiology Protection Board dari Inggris mengatakan bahwa radiasi elektromagnetik ponsel dapat merusak DNA dan mengakibatkan tumor otak dalam jangka panjang. Jadi secara tubuh memang radiasi elektromagnetik dari benda ini membahayakan Bapak Ibu. Ya, menurut hasil penelitian dari National Radiology itu. Nah, Bapak Ibu, ini udah contoh pertama nih Bapak Ibu ya, bahaya dari kita terus-terusan terpapar dengan gadget ya, terus-terusan terpapar dengan media ini ya, lewat benda ini. Itu baru yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya membuka di bluelightexpose.com. Di bluelightexpose.com nanti Bapak Ibu juga boleh melihat ya, Bapak Ibu silahkan di search aja. Bapak Ibu akan menemukan bahwa benda ini ya, gadget ini mengeluarkan satu radiasi yang namanya radiasi sinar biru ya, blue light radiation ya, seperti itu. Nah, blue light radiation ini adalah sinar ya yang bisa membahayakan khususnya di area mata Bapak Ibu. Kok bisa? Karena sinar biru ini ya Bapak Ibu ya bisa memicu yang ada di otak kita itu adalah awakeness. Awakeness itu berarti ini, kesadaran terus-menerus. Jadi semakin terus-menerus ngeliat ini, kita semakin gak istirahat sebenarnya. Jadi otak kayaknya akan dibanjirin terus radiasi-radiasi. Otak akan terus-menerus dibanjiri dengan bukan hanya informasi ya, tetapi ada gelombang-gelombang yang terus mengekspos ya, yang akan terus mengirimkan signalnya ke dalam otak kita gitu loh Bapak Ibu. Akibatnya apa? Otak kita nggak rest.
Jadi benar Bapak Ibu, saya perhatikan orang-orang yang terus-menerus ya memegang ini, akhirnya jadi lebih cepat capek Bapak Ibu ya. Jadi otaknya lebih cepat capek ya. Nantinya bisa memicu depresi ya. Nanti saya akan bahas tentang hal itu. Nah, hal yang paling terlihat Bapak Ibu ya dengan benda ini kalau kita terus-menerus ya melihat itu akibatnya adalah pada mata, iritasi pada mata. Beberapa dokter sudah mengatakan kalau khususnya anak-anak ya, ini memang anak-anak bisa terserang nomofobia tentunya. Itu anak-anak lebih capek matanya dan akhirnya terjadilah miopa. Ya, miopa itu adalah salah satu kelainan pada mata yang akhirnya mata tidak lagi bisa berfungsi dengan normal. Saya memperhatikan nih Bapak Ibu, anak-anak hari ini banyak sekali yang menggunakan kacamata. Karena apa? Karena salah satu faktornya bukan karena keturunan ya, salah satu faktornya juga karena seringkali ngeliat HP gitu loh Bapak Ibu. Terus menerus ya dipapar seperti itu, akhirnya kondisi mata mereka rusak. Nah, seorang dokter Bapak Ibu dari Singapura itu dia mengatakan bahwa anak-anak Indonesia rata-rata yang periksa ya ke sana itu ternyata mengalami kerusakan pada makula. Makula itu ada di mana? Ada di retina Bapak Ibu. Jadi makula yang rusak dalam jangka panjang bisa menyebabkan kebutaan. Wah, ini dia nih Bapak Ibu. Nah, kenapa itu kok bisa terjadi? Bapak Ibu sering nggak Bapak Ibu menemukan anak-anak Bapak Ibu tuh melihat HP dalam keadaan gelap? Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri juga masih sering ya begitu ya. Jadi lagi nyetir ya di dalam mobil, udah kondisinya gelap gitu kan, masih lihat HP gitu kan, masih lihat map kayak gitu. Ya. Tapi yang paling parah adalah suaminya nyetir, nah istrinya di sebelahnya ya kan sambil pegang HP liatin terus gitu kan. Nah, itu dalam kondisi gelap ngeliat HP itu ngerusak makula Bapak Ibu. Itu salah satunya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya perhatikan anak-anak itu ngelihat HP itu dalam kondisi kamarnya gelap, Bapak Ibu. Nah, waktu kamarnya gelap dia ngelihat HP itu merusak makula. Dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kebutaan, Bapak Ibu. Nah, ini berbagai contoh ya, berbagai contoh bahaya. Nah, di slide berikut ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sebenarnya sinar biru itu tetap punya hal yang positif sebenarnya karena itu menjaga alertness itu kewaspadaan kita ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat lampu sirene polisi, ya lampu sirene ambulans, lampu sirene pemadam kebakaran selalu menggunakan teknologi blue light ini. Tujuannya supaya apa? Supaya orang aware gitu ya, supaya orang ngeh ya, kurang lebih begitu. Nah, tapi teknologi yang sama ada di handphone. Nah, di handphone itu kalau kita terus-terusan akhirnya otak kita jadi alert terus gitu ya, aware terus ya kayak gitu. Nah, di bagian yang sisi sebelah kanan kalau Bapak Ibu lihat ya, ini di situ dikatakan juga bisa menyebabkan obesitas. Agak lucu nih ya Bapak Ibu ya. Wih, kok ngeliatin HP terus kayak gini malah justru bisa obesitas. Nah, saya memang nggak secara khusus ya mempelajari dari sisi medis hal ini. Tapi saya menemukan iya, karena kenapa sih orang-orang yang ngeliatin HP ini kok lebih cenderung gampang gendut gitu ya Bapak Ibu ya, gampang gede gitu ya perutnya gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka tuh duduk gitu kan, duduk terus ya. Kalau istilahnya orang di bahasa kekinian itu adalah PW katanya, posisi wena gitu kan. Wah, lagi asik rebahan gitu ya Bapak Ibu ya, kepengennya ngeliat HP gitu ya, jelas lah. Habis makan langsung rebahan ya, langsung tuh jadi lemak deh gitu. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ ada iritasi mata, ada depresi, ada obesitas ya. Waduh, macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi ini bahaya yang pertama, bahaya nomofobia secara fisik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahaya yang kedua adalah bahaya emosi sebenarnya, yang kaitannya sama emosional. Nah, Bapak Ibu perlu ngerti nih. Bicara soal emosional ini bicara sebenarnya tentang respon kita Bapak Ibu. Jadi waktu kita terus-menerus ya Bapak Ibu ya memegang gadget ini gitu ya, sebenarnya kita sedang mengikis loh kualitas respon positif kita. Bener Bapak Ibu, kita sedang mengikis. Tahu alasannya kenapa? Karena begini, benda ini menuntut kita untuk selalu berpikir cepat. Betul kan Bapak Ibu ya? Apa-apa harus berpikir cepat. Padahal ada bagian-bagian tertentu di dalam dunia ini yang tidak perlu cepat gitu loh Bapak Ibu. Memang ada prosesnya. Yang saya perhatikan, orang-orang yang terkena nomofobia itu justru malah menghindari proses. Jadi nggak suka dengan proses. Ya, nanti ujung-ujungnya gini, tidak tahan banting gitu loh Bapak Ibu terhadap penderitaan, terhadap tekanan. Kenapa? Karena dia udah terbiasa apa-apa dapetin. Dia mau cari apa aja gampang gitu kan.
Jadi benda ini di satu sisi memberikan kemudahan, di sisi yang lain memicu hal yang buruk lainnya, yaitu apa? Akhirnya dia kepengennya dikit-dikit mudah gitu. Sehingga pada waktu ada proses, dia mulai anti, dia mulai ngerasa nggak nyaman ya, seperti itu. Padahal kalau Bapak Ibu lihat ya di firman Tuhan, Tuhan sendiri memproses bangsa Israel berapa lama? 40 tahun. 40 tahun loh diproses ya, seperti itu, untuk mempersiapkan umat ini masuk tanah perjanjian. Dan saya lihat semua bagian di dalam firman Tuhan itu berbicara tentang proses, berbicara bukan tentang hasil, berbicara bukan sebuah titik akhir, bukan, tapi adalah sebuah proses yang harus kita jalanin. Nah, kalau kita terkena nomofobia, maka respon kita terhadap proses jadi negatif. Kita akhirnya selalu melihat, oh ya, apa yang Tuhan kerjakan jadi terlalu lambat gitu. Nah, akibatnya kita tidak lagi bisa mempercayai Tuhan. Ini bahaya loh Bapak Ibu ya. Ini dari sisi emosional ya. Nah, dari sisi emosional ini juga berbicara tentang apa? Tadi sudah dikatakan bisa memunculkan depresi. Loh, kok bisa ada depresi? Bapak Ibu perlu tahu nih ya, mekanismenya begini. Jadi benda ini ya, pada waktu dia terus terbuka dan kita terpapar dengan blue light yang tadi, blue light itu memicu satu hormon di otak namanya dopamin Bapak Ibu. Nah, dopamin akan terus-menerus meningkat ya. Kalau dia nggak bisa direm, dia akan menguasai di bagian dahi kita, PFC, prefrontal cortex, Bapak Ibu. Kalau PFC-nya kita dikuasai oleh dopamin, artinya dibanjiri oleh dopamin, PFC kita nggak akan pernah bisa berpikir dengan logis. Karena PFC itu adalah bagian yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa berpikir logis, berpikir beretika, begitu, menganalisa lah, begitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita terus-menerus kebanjiran dopamin, maka fungsi analisa, fungsi berpikir kita jadi lemah, Bapak Ibu. Ya, nanti ada kaitannya dengan aspek intelektual. Tetapi begitu itu udah mulai melemah, akhirnya apa? Otak kan jadinya capek, Bapak Ibu. Karena apa? Benda ini, blue light radiasi ini itu ada lompatan terus. Bapak Ibu mungkin kalau ngeliat benda ini ya, kelihatannya cahayanya bagus ya, gambarnya bagus. Tapi sebenarnya di dalamnya, Bapak Ibu, pixel itu tuh ada lompatan-lompatan kecil. Nah, mata jasmani kita mungkin nggak bisa ngeliat ya langsung, tapi otak kita bisa merekam loh lompatan-lompatan itu. Ya. Nah, lompatan-lompatan yang kecil itu akan memicu brain wiring, atau terus ada lompatan, terus otak kita akhirnya dipacu terus untuk mikir, untuk menganalisa, terus kayak gitu, nggak pernah istirahat. Ini yang bisa memicu depresi, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu paham ya di sini ya. Jadi dari sisi aspek emosional cukup berbahaya, Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga tentu di aspek intelektual. Jadi Bapak Ibu, benda ini itu benar-benar sih kelihatannya smart gitu ya, namanya juga smartphone ya. Tapi akhirnya bikin kita jadi bodoh sih Bapak Ibu. Gini, ada satu penelitian Bapak Ibu ya yang dilakukan oleh Dr. Clifford Ness ya dari Stanford University. Dia bilang begini, kalau kita terus-menerus nih ya ngeliatin handphone ini, dan memang kebiasaan kita akhirnya pada waktu ngeliat handphone gitu kan, kita lebih gampang mengerjakan juga hal yang lain, atau istilahnya dia multitasking. Jadi karena benda ini ya kan, karena benda ini kita akhirnya memicu diri kita tuh untuk udah gampang switching, gampang pindah sana, pindah sini, gampang pindah sini. Tapi orang bilangnya apa? Multitasking, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu kan. Tapi sebenarnya kata dia nggak begitu. Kalau toh namanya multitasking gitu ya, itu akhirnya memicu otak tuh akhirnya jadi blow on gitu loh Bapak Ibu, jadi bodoh. Dia nggak bisa berpikir logis, nggak bisa berpikir analitis gitu loh, nggak bisa berpikir kritis gitu kan. Menganalisanya juga parah sekali Bapak Ibu. Dan benar, nomofobia itu menurunkan fokus Bapak Ibu. Jadi orang yang terbiasa terus ya, lihat ini, nanti habis itu kerja ini lagi ini, nanti lihat lagi ini, lihat lagi ini. Di pekerjaan yang satu belum selesai, dia udah gampang teralihkan, kurang lebih begitu ya. Akhirnya apa? Susah fokus. Nah, ketika orang susah fokus, gimana dia mau belajar Bapak Ibu? Analisanya jadinya jelek gitu loh Bapak Ibu. Dia nggak mampu gitu loh untuk bisa memahami apa yang dibaca. Ya. Nah, sekali lagi gini, kalau seandainya kita nih ada pertemuan offline ya, artinya saya benar-benar bisa hadir ya di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya bisa berikan langsung nih contoh. Ya, antara Bapak Ibu mendengar saya dengan Bapak Ibu melihat gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa teralihkan loh. Nggak usah itu. Nih, kita coba aja. Bapak Ibu selama menonton tayangan ini ya, coba Bapak Ibu hitung, sudah berapa kali Bapak Ibu pegang HP dan melihat WhatsApp?
Berapa kali Bapak Ibu ada waktu nonton firman Tuhan yang ini saya lagi sampaikan ini, Bapak Ibu sudah terganggu dengan benda ini. Bapak Ibu ngelihat ada notifikasi, Bapak Ibu mulai jawab dan sebagainya. Nah, berapa kali coba? Nah, ini Bapak Ibu, tindakan yang Bapak Ibu lakukan seperti itu dinamakan oleh mereka dalam multitasking. Beberapa ahli mengatakan microtasking. Micro artinya kecil-kecil. Jadi pekerjaan kecil-kecil. Satu sisi nonton, satu sisi ngelihat. Satu sisi nonton ini, satu sisi melihat. Lama-lama apa? Capek Bapak Ibu. Otaknya Bapak Ibu jadi letih gitu loh Bapak Ibu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini Bapak Ibu itu justru pada akhirnya melemahkan fungsi intelektualitas kita. Fokusnya jadi rendah, analisanya jadi rendah. Atau dengan kata lain, punya begitu banyak informasi tapi nggak punya waktu untuk mikir. Nah, ini dia. Sehingga apa? Daya mikir kita, daya pikir kita jadi lemah. Ini bahaya ketiga dari nomofobia. Bahaya keempat Bapak Ibu dari nomofobia adalah aspek sosial tentunya. Bapak Ibu tahu istilah fubbing? Nih, saya tampilkan gambarnya. Nah, ini dia. Inilah salah satu contoh fubbing. Fubbing itu artinya gini, menelantarkan orang lain, membiarkan, tidak mempedulikan orang yang ada di sekelilingnya. Jadi udah kalau ngeliat handphone udah nunduk aja terus, lihat gitu. Orang lewat gitu. Udah didiemin aja sama dia. Nah, bahayanya adalah apa? Fubbing ini akhirnya membuat orang lain menilai kita. Membuat orang lain menilai kita jadi orang yang tidak respect, yang tidak hormat sama orang lain. Padahal kita ya di dalam budaya Jawa ya misalnya ya, aduh kalau ada orang lewat itu nggih, monggo dan seterusnya ya, paling nggak nganggukin kepala gitu ya, menatap mata orangnya. Enggak, dengan benda ini akhirnya kita menghilangkan aspek sosial, kita menghilangkan kebiasaan kita untuk hormat sama orang di sekitar kita. Ini loh Bapak Ibu, ini berbahaya sekali. Dari aspek sosial bukan hanya fubbing Bapak Ibu. Dari aspek sosial ini kita mulai kehilangan apa? Kita mulai kehilangan lingkungan kita. Kita lebih gampang suka sama teman-teman yang ada di sosial media kita. Tapi kita nggak pernah ketemu sama orangnya secara langsung. Bapak Ibu, saya pernah membaca Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan bahkan ya di Amerika ya. Waduh, media sosialnya bagus, benar-benar bagus banget. Orang pikir dia nggak ada masalah apa-apa, beneran. Jadi orang pikirnya dia oke-oke aja. Tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawanya. Nah, orang shock semua apa yang terjadi. Ternyata waktu dibahas, dicek semua, ternyata orang ini ngalamin depresi. Hamba Tuhan bisa depresi juga, hamba Tuhan juga bisa stres tuh Bapak Ibu. Ya, nah ini banyak orang mikir, oh ya di media sosial bagus-bagus aja. Ya, memang di media sosial kita pasti akan naruh foto yang bagus. Nggak ada di antara Bapak Ibu yang naruh di media sosial foto jelek. Betul nggak? Naruh video aja di YouTube, Bapak Ibu pasti kepengen yang bagus kan. Bajunya harus rapi, semuanya harus oke, ya kan. Mikrofonnya oke, ya tampilannya oke. Semuanya harus oke, sisiran rambutnya. Kenapa? Karena orang mau semua tampil baik. Seperti itu. Betul. Tapi kenyataannya, kita nggak bisa kan Bapak Ibu mempertahankan kondisi terus-menerus kayak begini kan Bapak Ibu. Ada situasi-situasi di mana mungkin kita bisa down. Energi kita bisa begitu lemah. Nah, ketika energi kita lemah, dunia sosial media kita atau teman-teman sosial kita yang ada di digital ya, digital friend kita, paham kayak begitu? Belum tentu paham Bapak Ibu. Makanya hubungan langsung, hubungan ngobrol, ya, tatap muka, sharing. Kalau di gereja Bapak Ibu ada cell group, Bapak Ibu harus hadir, Bapak Ibu. Itu yang menolong loh Bapak Ibu. Ya. Tapi sekali lagi, karena nomofobia ini akhirnya mengikis aspek sosial kita, hubungan kita sama orang lain jadi terkikis. Tadi yang pertama fubbing, membiarkan. Yang kedua, kita akhirnya punya teman digital lebih banyak daripada teman secara fisik. Akibatnya nanti pada waktu kita ngalamin tekanan dan sebagainya, mereka nggak aware karena mereka taunya kita baik-baik saja. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya di area yang sosial juga ada hal yang ketiga sih. Ya. Saya seringkali menemukan gini, ada orang masuk ke dalam rumah, posisi handphonenya masih begini nih Bapak Ibu. Ya, jadi masuk dalam pintu rumah, ini posisi handphonenya begini. Bapak Ibu aja ya nonton tayangan saya ini ya. Saya posisinya begini rasanya gimana Bapak Ibu? Kayak diabaikan kan gitu. Betul ya Bapak Ibu ya, kayak dicuekin gitu. Bapak Ibu bisa bayangin Bapak Ibu masuk rumah, di rumah itu udah dinantikan anak-anak, tapi ini handphone masih begini, masih halo dan sebagainya. Tahu signal apa yang sebenarnya sedang Bapak Ibu kirimkan? Bapak Ibu sedang mengirimkan sebuah signal gini, halo, kalian nggak penting,
yang di sini jauh lebih penting. Nggak heran Bapak Ibu, dengan sikap seperti ini akibatnya apa? Akibatnya orang yang ada di rumah pun akhirnya bisa mengabaikan kita. Komunikasi akhirnya jadi kurang. Ketika komunikasi kurang, keabnormalan terjadi. Saya mengutip kalimatnya Edwin Louis Cole, Bapak pendiri Pria Sejati. Dia mengatakan gini, ketika tidak ada komunikasi, keabnormalan terjadi. Betul. Waktu komunikasi antara orang yang ada di dalam rumah tidak terjadi, yang terjadi apa? Abnormal udah semuanya Bapak Ibu. Makanya nggak heran ada konflik. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu ya di aspek ini. Aspek yang berikutnya Bapak Ibu ya, aspek yang terakhir, aspek yang kelima, yaitu aspek spiritual. Bapak Ibu mesti paham Bapak Ibu. Tadi saya udah sampaikan ya di bagian yang pertama bahwa nomofobia itu ya ada kaitannya dengan kecemasan, ketakutan. Bukankah dalam firman Tuhan katakan ini? Ketika ada ketakutan tidak ada kasih. Betul? Jadi kalau ada kata fobia, sebenarnya orang yang bisa ngalamin fobia akibat tidak hadirnya kasih di dalamnya. Jadi sebenarnya bahaya kelima, bahaya spiritual, bahaya nomofobia yang kelima adalah bicara soal spiritual. Ketidakhadiran kasih ya mengakibatkan ketakutan. Nomofobia menghasilkan ketakutan daripada menghasilkan kasih. Nah ini dia Bapak Ibu. Di satu sisi yang lain Bapak Ibu, tadi saya udah katakan bahwa nomofobia ini adalah bagian dari salah satu penyembahan berhala. Loh, Bapak Ibu tahu apa akibatnya soal berhala? Tuhan tuh benci sekali loh Bapak Ibu tentang berhala Bapak Ibu. Karena apa? Berhala itu berarti memutuskan hubungan dia dengan kita. Ya, dalam hal ini kita ya dengan dia, dengan Tuhan. Seperti itu. Karena kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bangun pagi. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu buka Alkitab, buka firman Tuhan. Ayo kita jujur nih sama-sama. Saya banyak melihat bahwa ketika orang bangun pagi yang diambil handphonenya dulu. Kemudian apa? Dia cek dulu berita, dia cek dulu WhatsApp dan sebagainya. Well, sekali lagi, WhatsApp-nya nggak salah, beritanya nggak salah. Ya, bukan itu poinnya. Tapi kita menempatkan prioritasnya ada di mana. Bapak Ibu ingat Yeremia 17? Orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti orang yang ditanam di tepi aliran air. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan pengertiannya sendiri, Bapak Ibu. Alkitab katakan, terkutuklah mereka, katanya Bapak Ibu. So, balik lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini mulai terus-terusan, ya, mengizinkan benda ini menguasai hidup Bapak Ibu, sebenarnya secara spiritual Bapak Ibu adalah seorang penyembah berhala. Dan saya berani sekali nih mengatakan ini. Ya, kenapa? Karena nomofobia, sesuai dengan namanya, fobia, di belakangnya ada kata ketakutan. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada kasih. Berarti ketika muncul ketakutan, Bapak Ibu sedang tidak menghadirkan kasih dalam kehidupan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, benda ini menjadi sebuah prioritas, berarti Bapak Ibu menyediakan diri Bapak Ibu diperhamba olehnya. Kalau Bapak Ibu diperhamba, berarti benda ini adalah berhala, Bapak Ibu. Dan Tuhan nggak suka dengan berhala, Bapak Ibu. Saya kaya lagi gini, benda ini penting. Saya nggak bilang benda ini nggak penting, benda ini penting. Tetapi ketika benda ini menjadi satu-satunya, benda ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak bisa melepaskan benda ini. Ya, tidak bisa menghentikan, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol, tidak bisa menguasai diri. Berarti Bapak Ibu sudah diperhamba. Bapak Ibu dikuasai oleh berhala. Nah, ini makanya bahaya dari nomofobia yang terakhir adalah menjadikan kita akhirnya jadi penyembah berhala. Dan penyembah berhala, hukumannya begitu berat sekali Bapak Ibu. Jadi saya ingin katakan di bagian yang kedua ini. Inilah bahaya-bahaya dari nomofobia. Sebentar kita akan mulai masuk ya ke dalam bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita bisa menolong diri kita ya tentunya. Bagaimana kita bisa meminta sebuah pertolongan tentunya kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mulai sadar, oh iya ya saya udah mulai masuk ya ke area itu ya. Saya udah mulai kok kayaknya udah mulai kecanduan ya. Saya kok tiba-tiba kepengennya lihat notifikasi terus, pengen lihat lagi. Nah, kita mesti paham Bapak Ibu, kita butuh pertolongan. Tapi saya beritahu bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Saya yakin firman Tuhan itu begitu kaya dan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi, saya rindu setiap Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sadar dulu ya di sini. Nah, kita akan bahas sekarang ya, bagaimana cara kita bisa ngalamin pertolongan atau solusinya apa ya terhadap nomofobia ini. Ya Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang solusinya.
Kalau tadi sudah saya katakan bahwa secara spiritual nomofobia itu adalah salah satu bagian dari penyembahan berhala, maka tentu solusinya adalah kita harus belajar untuk menyembah Tuhan. Memang Bapak Ibu, ya, kalimat ini kok terasa berat ya kayaknya ya, tapi memang itu kenyataannya Bapak Ibu. Perhatikan tadi yang Paulus katakan, bahwa kita nggak boleh izinkan diri kita tuh diperhamba oleh suatu apapun Bapak Ibu. Apa sih artinya diperhamba Bapak Ibu? Saya ingin ulas nih Bapak Ibu. Jadi gini, saya satu kali pernah datang ke salah satu pertemuan fatherhood ya Bapak Ibu ya di Afrika Selatan ya. Dan ada salah seorang pembicara di sana di conference itu mengatakan bahwa gadget ini memang positif ya, punya keunggulan, punya keuntungan, punya kebaikan. Tapi kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, dia bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Nah, kategorinya supaya kita tidak sampai diperhamba adalah, menurut dia adalah gini, harus ingat dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah tidak salah dalam menggunakan. Tidak salah dalam menggunakan artinya begini, durasi ya atau ya sistem penggunaannya yang kita lakukan itu memang benar-benar tidak melanggar. Artinya gini, kalau kita tahu ini adalah game kekerasan ya tentu kita harus stop. Kalau kita tahu ya ini memicu yang namanya depresi, ya kita harus stop ya. Kalau kita udah tahu nih tayangan seperti ini dan Bapak Ibu sudah menangkap ya pesan ini ya, Bapak Ibu harus berani untuk mengatakan ya udah stop. Ya, seperti itu. Jadi tidak salah dalam menggunakannya. Jadi benda ini jangan sampai salah penggunaannya. Nah, kategori salah dan benar buat dia juga artinya gini. Benda ini harusnya kita pergunakan bukan untuk konsumsi, melainkan untuk memproduksi, untuk memberikan sebuah komunikasi seperti itu Bapak Ibu. Bukan kita sekedar konsum, menikmati untuk menonton dan sebagainya. Walaupun memang ini bisa kita pakai untuk menonton. Tapi sekali lagi gini, benda ini diperuntukkan namanya juga smartphone. Ya, smartphone. Phone ini bicara tentang berkomunikasi. Ya, seperti itu. Jadi bukan sebagai alat konsumsi. Nah, hal yang kedua kata dia adalah tidak berlebih dalam menggunakan. Jadi ada batasan-batasan dalam penggunaan. Nah, saya seringkali melihat banyak orang menggunakannya berlebihan. Nah, kategori berlebihan dan enggaknya gimana? Ada seorang dokter ahli otak juga, ya namanya Dr. Lalit Mendis ya, seorang neuroscience. Dia mengatakan bahwa tidak berlebih itu durasinya berapa lama. Dia katakan antara 20 sampai dengan 40 menit sekali paparan seperti itu. Nah, itulah respon otak yang bisa menerima ya kalau dapat paparan dari blue light-nya ini 20 menit katanya dia seperti itu. Kenapa? Karena dalam waktu 40 menit dia harus bisa mengalami penurunan dari aspek dopamin yang ada di otak. Ya, beberapa ahli yang lain mereka memberikan sebuah tabel disiplin. Misalnya ya untuk anak-anak ya itu hanya boleh 1 jam 1 hari. Anak-anak tertentu boleh 2 jam. Terus kemudian orang dewasa memang dianjurkan hanya boleh 3 jam 1 hari, seperti itu. Tapi kenyataan yang tadi kita lihat ya, berapa? 8 jam Bapak Ibu. Ya, kita menggunakan internet tuh rata-rata 8 jam. Menurut dia itu udah dalam kondisi sangat berlebih gitu loh Bapak Ibu. Jadi ya para peneliti sudah memberikan hasilnya dan saya percaya Tuhan juga menggerakkan hati para peneliti ya untuk menemukan dan menolong kita. Ya kan, seperti itu. Jadi ya mari kita belajar jadi orang-orang yang taat ya Bapak Ibu untuk bisa melihat pesan Tuhan lewat para peneliti-peneliti ini gitu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bagaimana solusinya? Kalau tadi sempat dikatakan bahwa nomofobia adalah salah satu bagian dari penyembahan berhala, maka kita sembuhnya lewat penyembahan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, penyembahan adalah sistem di pikiran untuk menentukan mana yang lebih berharga. Jadi ini bicara soal sistem di pikiran. Apakah pikiran kita hari ini mau kita berikan kepada Tuhan? Bapak Ibu ingat Roma 8 Bapak Ibu. Orang yang hidup oleh roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup dengan keinginan dunia, dia akan bermikirkan hal-hal yang dari dunia Bapak Ibu. Jadi kualitasnya bicara tentang kualitas pikiran. Jadi penyembahan sebenarnya adalah cara kita berpikir gitu loh Bapak Ibu. Ya, itulah penyembahan. Nah, jadi kalau kita mau sembuh ya Bapak Ibu ya, solusinya adalah worship. Mari kita belajar untuk bisa menyembah Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 14 ayat yang kedua. Saya bacakan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bapak Ibu di sini dikatakan anak-anak manusia, ini nggak berarti bahwa anak-anak kecil. Ya, bukan, anak-anak manusia termasuk Anda dan saya. Bapak Ibu, saudara dan saya. Jadi anak-anak manusia bukan anak kecil ya, bukannya children gitu ya, tapi ini ya orang-orang dewasa ya. Jadi ya setiap umat Tuhan lah ya, seperti itu. Tuhan meminta
adakah yang berakal budi? Berakal budi itu artinya apa? Dia punya etika, punya pengertian, punya kepandaian, punya pengetahuan yang cukup seperti itu. Ini yang Tuhan rindukan. Nah, Bapak Ibu mau nggak punya pengetahuan yang cukup terhadap bahayanya nomofobia yang saya udah sampaikan tadi? Ini adalah bentuk Tuhan sedang melengkapi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu berakal budi. Ya. Tapi ada hal yang kedua. Alkitab katakan di sini dan mencari Allah. Dan berarti apa? Mencari Allahnya bukan opsi loh Bapak Ibu, tapi wajib seperti itu. Jadi berakal budinya iya, mencari Allahnya juga iya. Dan Bapak Ibu perlu tahu mencari Allah dalam bahasa aslinya ditulis daras. Daras itu salah satu artinya adalah berdoa Bapak Ibu. Jadi saya percaya Bapak Ibu salah satu solusi yang kita bisa lakukan untuk kita mengatasi dari nomofobia adalah jam doa kita, jam worship kita, jam penyembahan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bacakah di Alkitab tentang keinginan dunia, keinginan mata, ya, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup. Itu seperti magnet Bapak Ibu dengan kasih Tuhan. Jadi kalau kita mengarahkan kepada kasih Tuhan, ini maka keinginan-keinginan ini akan terabaikan. Tapi sebaliknya, begitu kasih Tuhan nggak ada, maka dia akan mudah untuk ada di dalam keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa ngalamin kesembuhan dari nomofobia adalah balik lagi kepada penyembahan, balik lagi kepada doa-doa kita Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, aduh Pak, gimana cara memulainya? Yang gini aja kita udah sulit ya. Pas kita lagi mau baca Alkitab, kita pengennya lihat handphone terus ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengingatkan nih sama Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu berusaha ya. Kita udah tahu kebenaran, mari kita jangan jadi orang-orang yang bebal. Kita harus jadi orang-orang yang mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo perkuat lagi jam doa. Kalau saya, Bapak Ibu ditanya soal worship, apa yang saya lakukan? Saya ambil keputusan untuk berdisiplin secara rohani. Dengan cara apa? Bangun pagi, jangan pegang handphone dulu. Bangun pagi, pegang Alkitab. Alkitabnya apa? Alkitab fisik, Alkitab buku. Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh Pak, mata udah nggak kelihatan Pak, udah berumur nih. Ya, itu. Kalau di handphone kan tulisannya bisa digedein. Betul Bapak Ibu. Sesekali oke lah ya. Tapi Bapak Ibu, saya lebih menyarankan Bapak Ibu lebih baik membeli Alkitab yang besar. Ya, punyalah Alkitab yang besar. Ya, papa mama saya ya yang ada di Kota Semarang, dia sampai membelikan kepada saya tuh Alkitab Penuntun Hidup tuh yang tulisannya gede-gede gitu. Wah, saya senang banget tuh baca yang itu. Ya, saya kadang-kadang kalau baca tuh udah harus mulai buka kacamata gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi dia belikan saya Alkitab yang besar jadi saya bisa membacanya. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi paparan dari screen, khususnya dari mobile phone ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, solusi kita yang pertama adalah worship ya. Worship, menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita mencari Dia. Jangan mencari benda ini, tapi mencari Dia. Saya sepakat 100% setuju bahwa benda ini bisa menolong kehidupan kita. Tapi ingat, Dia bukan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan. Benda ini menolong? Iya. Benda ini penting? Iya. Tapi benda ini bukan prioritas segala-galanya. Tuhan prioritas segala-galanya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jadi makanya kita mesti tetapkan dulu nih hati kita ya, posisinya ada di situ. Di prinsip yang pertama tadi, tolong digarisbawahi bahwa kita gunakan benda ini tidak berlebih dan tidak salah dalam menggunakan. Ya, Bapak Ibu. Kategori salah benarnya seperti apa? Benda ini digunakan untuk memproduksi, untuk berkomunikasi, bukan untuk mengkonsumsi, untuk sekedar kita nikmati begitu saja, enggak. Tapi kita untuk memproduksi, melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu seperti itu. Ya, itu prinsipnya. Yang berikutnya adalah tidak berlebih, artinya ada batasan-batasan. Bapak Ibu harus bisa tetapkan batasan-batasan, ditahan, ya, dipertahankan seperti itu. Nah, hal yang kedua solusinya saya tawarkan yang namanya kingship. Kingship ini ambil dari mana? Kingship ini sebenarnya ambil dari Ibrani 12. Ibrani 12 itu banyak menceritakan tentang hidup kita adalah hidup sebagai seorang anak. Dan Tuhan adalah sebagai bapaknya. Di situ dikatakan bapak itu mendidik anaknya, menghajar anaknya dengan disiplin. Nggak ada yang namanya bapak lembek-lembek atau lembut-lembut seperti itu untuk mendidik anaknya. Bapak itu ya udah menghajar anaknya supaya anaknya tangguh, supaya anaknya kuat, dan sebagainya. Ini bicara kingship, king. Dari ya kingship ya, kata dasarnya ya king, raja. Jadi kita mengutamakan Yesus itu sebagai raja, Yesus itu sebagai tuan atas kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita memprioritaskan kingship-nya ini? Jadi ada prinsip ketuhanan, ada prinsip Yesus sebagai raja di dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan ini.
Sekali lagi, balik lagi kepada apa? Firman Tuhan. Jadi firman itu harus menjadi pusatnya, bukan handphone jadi pusatnya. Informasi-informasi yang kita dapatkan, semuanya harus dikembalikan lagi kepada firman Tuhan. Nah, butuh apa? Tolong dicatat nih Bapak Ibu, kingship bicara dua hal. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah bicara detox. Ya, detox, ya, membuang. Saya kalau ingat kata detox, saya ingat Yakobus Bapak Ibu ya, Yakobus 1. Ya, di situ dikatakan bahwa buanglah segala sesuatu yang begitu jahat itu dan terimalah firman dengan lemah lembut itu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu, katanya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita harus paham ada prinsip membuang dan ada prinsip menerima di sini. Nah, membuang di sini berarti apa? Ya, kita kingship itu artinya ya mesti tegas Bapak Ibu. Harus ada ketegasan, harus ada keberanian. Nah, salah satu bentuk keberanian yang kita bisa lakukan apa? Ya, berani untuk tidak menggunakan benda ini ya tidak pada peruntukannya. Saya ambil contoh konkret misalnya. Bentuk detox yang saya lakukan adalah, atau disiplin yang saya lakukan adalah tidak lagi memasukkan benda ini ke dalam kamar tidur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan begitu masukin benda ini dalam kamar tidur, kita akan dalam posisi istirahat tidur kita melihat. Karena apa efeknya? Karena pada waktu kita tidur dan kita melihat, Bapak Ibu, otak akan merekam bahwa oh ya kita bisa nyambi, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menghindarinya. Jangan disambi Bapak Ibu. Usahakanlah kita mengerjakan satu bagian di satu waktu saja Bapak Ibu. Saya ingin bukakan sama Bapak Ibu ya di dalam Pengkhotbah. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya apa? Ini bicara tentang unit tasking. Satu persatu. Masa ini ya kegiatannya ini. Masa yang ini kegiatannya ini. Microtasking atau multitasking Bapak Ibu. Itu bisa merusak otak kita Bapak Ibu. Jangan kita bilang ini, Pak buktinya Pak. Saya bisa Pak dalam satu waktu ngerjain 2 hal sekaligus. Sebenarnya itu bukan multitasking Bapak Ibu. Itu namanya microtasking. Kita tetap nggak mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Otak kita nggak mampu Bapak Ibu. John Medina, ahli otak, mengatakan otak itu adalah alat memproses informasi hanya pada satu waktu saja. Tidak bisa memproses 2 hal dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau toh Bapak Ibu bilang, ini buktinya saya bisa. Sebenarnya yang sedang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu mengerjakan bagian ini, cepat pindah ke sini. Switchingnya cepat. Ini yang namanya microtasking Bapak Ibu. Nah, efek dari kegiatan ini adalah depresi. Ya, nanti satu saat Bapak Ibu bisa benar-benar sepaneng sendiri itu, sakit kepala sendiri itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ayo Bapak Ibu hindari yang kayak gini. Belajar dari firman Tuhan Pengkhotbah 3 tadi. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Artinya apa? Ada unit tasking. Satu pekerjaan. Satu pekerjaan bicara tentang apa? Ayo Bapak Ibu dijadwal, Bapak Ibu dilatih untuk mengatur dengan baik. Jangan dadakan dan sebagainya. Biasakan kayak begitu. Aduh Pak, tuntutan pekerjaan kayak apa? Saya yakin Bapak Ibu, saya ini udah berkecimpung di bidang ini itu udah tahunan Bapak Ibu. Dan saya udah ketemu dengan berbagai macam institusi, berbagai macam level, bagian. Dan saya melihat kalau mereka bisa menemukan dan menentukan kebijakan yang baik ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi jangan bilang nggak bisa, bisa. Saya kemarin ini barusan ketemu ada seorang ibu yang bekerja di 3 shift Bapak Ibu. Ya, mengatur lah, dia seorang GM ya, mengatur 3 shift. Dan dia bilang apa? Handphone saya harus on 24 jam terus. Menurut saya balik lagi kepada kebijakannya. Kalau memang kita bisa mau mengatur dengan baik kebijakannya, kita bisa atur kok. Ya. Kita sekarang banyak orang bilang ini, Pak, nanti Pak handphone ini Pak kalau saya ada mati Pak, nanti kalau ada orang emergency gimana? Coba sekarang diskusi sama saya, Bapak Ibu diskusi, atau buatlah pertanyaan kepada saya, atau sampaikan kepada saya. Selama 1 tahun terakhir, berapa sering Bapak Ibu terima telepon tengah malam? Berapa sering? Kalau memang Bapak Ibu selama 1 tahun menerima telepon 12 kali Bapak Ibu, itu kan berarti rata-rata sebulan 1 kali. Silakan Bapak Ibu on-kan. Pada kenyataannya tidak ada emergency call di atas jam 12 malam. Tidak ada. Jadi kita bisa matiin nggak? Bisa. Kenapa nggak? Sesekali ketika orang tua kita sakit silahkan dinyalakan. Ya, sesekali. Masih bisa ditolerir. Tetapi kalau pakai alasan, nggak Pak, saya harus standby terus Pak. Rasanya kok mustahil ya Bapak Ibu ya. Tergantung kita tuh mau apa enggak. Kita mengatakan tidak itu karena kita sudah terbiasa dengan hal itu. Saya ingin mengutip nih, ada satu kalimat bagus banget nih Bapak Ibu.
Jangan membenarkan apa yang biasa, tapi biasalah melakukan apa yang benar. Nah ini dia. Kita hari ini jadi orang-orang yang bebal nggak Bapak Ibu? Jangan-jangan kita sedang membenarkan apa yang biasa kita lakukan, padahal yang biasa kita lakukan jelas-jelas tidak sesuai sama firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hal yang kedua butuh kingship. Kita perlu berada di dalam budaya kerajaan. Kita jadi anggota kerajaan atau warga kerajaan, sementara bapak kerajaannya atau rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada firman-Nya. Saya ingin balikin lagi semua kepada firman Tuhan. Ayo, Bapak Ibu mau nggak berdisiplin di area ini? Nomofobia bisa diselesaikan dengan disiplin. Bapak Ibu butuh disiplin. Ya, sama seperti Ibrani 12 tadi. Seorang bapak menghajar anak-anaknya. Itu tanda dia mengasihi anak-anak. Bapak Ibu siap nggak ada di dalam disiplin-disiplin rohani? Bapak Ibu siap nggak ada di dalam sebuah disiplin-disiplin yang baik di dalam penggunaan gadget Bapak Ibu di situ? Ini saya ambil contoh. Keluarga kami selama 3 tahun terakhir ini akhirnya mulai mendisiplin. Disiplin yang pertama, tidak taruh handphone di meja makan dan tidak mengakses handphone pada waktu makan. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga kami mengambil keputusan untuk tidak taruh handphone di dalam kamar tidur dan posisinya harus mati. Handphone ini taruhnya di luar kamar, ya, posisinya mati total. Kecuali dalam keadaan emergency kita menyalakan, itu pun juga kita nggak nyalain internet connectivity-nya, tapi kita nyalain 2G-nya aja. Jadi sewaktu-waktu orang mau call bisa seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu, nggak ada yang namanya emergency WhatsApp, nggak ada yang namanya emergency SMS, adanya emergency call. Berarti orang kalau mau telepon, dia akan telepon, nyalain aja udah teleponnya, seperti itu. Semua yang sifatnya emergency nyala, ya, teleponnya seperti itu. Jadi itu kita bisa lakukan, ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Disiplin apa lagi? Disiplinnya yang kami lakukan adalah di sini secara berkala kami harus menghentikan media-media sosial kami. Mungkin nggak lama, mungkin 1 hari, sesekali kami bisa 1 minggu, ya. Pernah kami lakukan 1 bulan kami off, ya, dari media sosialnya kami. Sesekali kita mesti istirahat Bapak Ibu. Sungguhan kita perlu rest. Bapak Ibu coba deh rasakan ketika Bapak Ibu break, rest, tenang. Aduh, beda sekali beneran Bapak Ibu. Kami udah sering melakukannya selama 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Dan hasilnya luar biasa. Dan ada banyak keluarga yang akhirnya mulai mengikutinya Bapak Ibu. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita ya punya kebiasaan terus-menerus ngeliat media sosial ya. Ada satu ahli ya, seorang jurnalis lah ya, Lorenzo Francesi ya, dia bilang begini. Melihat notifikasi media sosial itu ya, itu sama seperti orang narkoba loh ternyata Bapak Ibu. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Kayak orang narkoba. Gitu ya. Terus ya ngelihat keinginan cenderung untuk ngeliat lagi itu sama kayak orang main jackpot Bapak Ibu, main kayak di judi gitu Bapak Ibu. Jadi bayangin ya, nalurinya tuh bisa persis sama kayak begitu. Jadi Bapak Ibu jangan anggap ini enteng, ini benar-benar serius Bapak Ibu. Jadi sembuhkan dengan cara apa? Ayo kita belajar worship satu, yang kedua kingship. Kita punya sebuah submission, ya. Kingship ini bicara soal submission, bicara soal kerendahan hati untuk menyerahkan diri kita di bawah payung seorang raja yang namanya Yesus. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Belajarlah berdisiplin, belajarlah taati firman-Nya. Terus kemudian apa? Detox. Detox bicara tentang apa? Detox bicara tentang mengalihkan, bicara tentang membuang, seperti itu. Nah, saya kasih tips sedikit Bapak Ibu ya. Kingship ini bicara soal detox itu artinya Bapak Ibu mengalihkan di hal-hal yang lain dulu nih Bapak Ibu. Jadi kalau langsung di stop biasanya kita susah. Nah, caranya apa? Dialihkan. Nah, salah satu bentuk saya mengalihkan adalah saya membiasakan untuk punya permainan-permainan analog ya. Saya membiasakan untuk punya kunjungan-kunjungan ya secara rutin kepada teman-teman, anak-anak binaan, kepada kakak pembina, kepada pemimpin saya. Secara rutin saya memiliki itu Bapak Ibu. Tujuannya supaya apa? Supaya saya melatih diri saya nggak sepenuhnya melulu tergantung sama ini. Karena kalau kita selalu tergantung sama ini, hidup kita akhirnya jadi pasif Bapak Ibu. Ya. Nah, kecanduan-kecanduan kita bisa hentikan dengan cara apa? Belajar untuk berdisiplin, belajar untuk menghentikan segera. Kalau sulit untuk menghentikan segera, kita perlu masuk ke dalam solusi yang ketiga, yaitu apa? Kita butuh komunitas. Makanya solusi yang ketiga, saya beri nama relationship. Relationship ini bicara tentang apa? Komunitas, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi apa? Worship. Doa kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kingship. Kingship ini bicara tentang kita kepada diri kita sendiri. Tadi kita ke atas, ini sekarang kita ke dalam. Jadi ini up, ya kan? Worship bicara up. Kingship bicara in.
kita melatih diri kita berdisiplin diri, punya kesepakatan, punya disiplin-disiplin rohani, punya disiplin-disiplin gadget, punya disiplin-disiplin dalam mengkonsumsi, punya disiplin-disiplin dalam menggunakan. Berapa lama kita mau menggunakan? Kita tentukan, oke, kalau hari ini kita udah nonton misalnya, berarti hari ini juga kita nggak boleh bermedia sosial lagi yang lain. Kalau hari ini kita udah mengkonsumsi ini, maka yang ini kita sudah mulai harus hentikan. Itu yang namanya Bapak Ibu kita belajar ya, menguasai. Ya, biasanya kalau orang udah mulai enggan berdisiplin, itu udah ciri-ciri dia udah kena nomofobia sebenarnya. Nah, dia siap nggak menguasai diri? Bisa nggak dia dihentikan? Bisa nggak dia mengatakan, ya stop dulu? Bisa nggak dia mengatakan bahwa, ya ini aku mau berhenti dulu sejenak? Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita, berarti kita menang Bapak Ibu di situ. Ya, ayo belajarkah kingship? Yang terakhir tadi saya katakan relationship. Ini bicara tentang komunitas. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat nih firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sering kali Bapak Ibu ya, kita terjebak di media sosial karena kita merasa bahwa kita butuh orang-orang yang mengafirmasi kita, yang memberikan peneguhan kepada kita, yang ngasih like, yang memberikan jempol, ya kan, yang memberikan love kepada kita. Nggak salah Bapak Ibu, tapi kalau kita menginginkan itu secara digital, menurut saya sangat tidak lengkap. Kita tetap membutuhkan interaksi secara personal, kita butuh interaksi secara fisik seperti itu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-4, ayat firman Tuhan katakan ini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi daripada Bapak Ibu bersosial media, lebih baik Bapak Ibu bersosial intercourse. Kenapa saya gunakan istilah intercourse? Bapak Ibu, kata persekutuan di sini dalam bahasa aslinya ditulis koinonia. Di dalam terjemahan atau ya arti dari koinonia ya, di situ dikatakan tentang participation atau social. Ya, social intercourse. Intercourse ini ya bicara tentang apa Bapak Ibu? Intercourse adalah bahasa Inggris yang seringkali digunakan dalam konteks sexual intercourse, hubungan intim suami dan istri. Kalau koinonia diterjemahkan intercourse, berarti hubungannya punya sebuah keintiman hampir seperti hubungan suami dan istri. Tapi ini bicara tentang komunitas. Artinya apa? Artinya kita punya kerekatan, punya kedekatan dengan orang-orang yang ada sekitar hidup kita, komunitas kita. Nah, Bapak Ibu hari ini masih nggak ada di dalam cell group? Masih nggak ada di dalam komunitas? Bapak Ibu saling berbagi nggak? Pak, sekarang kan dengan kondisi corona seperti ini, kita komunitasnya harus online. Well, nggak apa-apa Bapak Ibu, komunitasnya secara online. Tapi kan kita bertemu, kita bertatap muka lewat online. Kita berbicara, sharing, dan kita nggak boleh pegang HP loh Bapak Ibu pada waktu kita sedang berkomunitas seperti itu. Ayo Bapak Ibu, kita latih diri kita Bapak Ibu untuk sharing, untuk berbagi pada waktu kita sedang berkomsel, pada waktu kita sedang bersekutu seperti itu. Mari Bapak Ibu, hentikan ini Bapak Ibu. Makanya kalau kami nih di Jakarta ini Bapak Ibu ya, saya kalau lagi komsel, kami udah sepakat semua handphone mati. Alkitabnya dapat dari mana? Alkitabnya pegang pakai Alkitab buku, pakai Alkitab fisik Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu nangkep nih pesan ini. Worship, kingship, relationship. Bangun hubungan Bapak Ibu. Ya. Kita perlu sadar bahwa yang paling penting itu adalah hubungannya kita dengan Tuhan. Kedua adalah hubungan kita dengan sesama, Bapak Ibu. Alkitab bilang apa? Hukum yang terutama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap semuanya, Bapak Ibu, semuanya. Ya. Nah, kekuatanmu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita juga hukum yang berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan bahkan hukum ini, kata Tuhan, sama seperti Yesus mengasihi kita. Wow, keren banget loh Bapak Ibu. Jadi, kita jangan lagi melihat gini, oh ya, like dari orang-orang yang ada di media sosial kita begitu penting. Jangan Bapak Ibu. Kita justru lebih senang ketika Tuhan kagum akan hidup kita. Dan kita mesti ngerti Bapak Ibu, apapun kondisi hidup kita, Tuhan tuh tetap kagum sama hidup Anda. Tuhan tetap sayang sama hidupmu Bapak Ibu. Engkau nggak pernah ditinggalkan. Alkitab bilang apa? Kita yang di dalam Kristus,
ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru. Berarti apa? Tuhan tuh ngelihat kita tuh ciptaan baru. Tuhan ngelihat kita tuh selalu baru. Tuhan ngelihat kita selalu fresh. Ngapain Bapak Ibu kita terus menanti-nantikan ya like dari dunia ini, like bahkan dari teman-teman kita secara digital. Tetapi kita melupakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Berapa banyak loh saya menemukan Bapak Ibu orang-orang tuh malah justru ngeliat media sosial bukannya tambah baik, hidupnya tambah stres. Kenapa? Karena yang muncul di otaknya dia membandingkan. Yang muncul di otaknya dia adalah, ya kok dia udah bisa, aku belum bisa. Nah akhirnya apa? Dia mulai stres, dia mulai depresi Bapak Ibu. Mari, ayo Bapak Ibu, kita belajar untuk melihat Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan sangat mengasihi hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Saya berharap Bapak Ibu ya dari firman sepanjang hari ini ya, firman dalam bentuk seminar online ya tentunya ya. Mulai dari nomofobia itu apa, terus penyebabnya apa, sampai kita tadi udah dapet ya soal bahayanya dan terakhir adalah solusinya. Dan pandangan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa nomofobia itu adalah bagian dari penyembahan berhala sebenarnya karena kita memprioritaskan, kita udah mulai mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan. Ingat di dalam firman Tuhan, ketika ada kasih tidak ada ketakutan, ketika ada kasih tidak ada kecemasan. Berarti kalau kita hari ini ngalamin ketakutan, ngalamin kecemasan dalam bentuk apapun, bukan hanya sekedar nggak ada handphone Bapak Ibu. Ketakutan-ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, hidup, damai, sejahtera. Ya, ini pesan saya yang terakhir, jangan mau diperhamba Bapak Ibu. Ya, ingat segala sesuatu baik, segala sesuatu itu mungkin berguna, ya, halal, ya, tadi yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 6. Tapi tidak membiarkan diri kita diperhamba. Jangan biarkan diri Bapak Ibu diperhamba. Bapak Ibu mesti menang dari nomofobia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita telah dengarkan pada malam hari ini sangat penting bagi kita semua. Saya akan simpulkan. Budaya online yang dibangun oleh perkembangan teknologi media sosial dan juga diperkuat oleh realitas pandemi saat ini menciptakan kecenderungan nomofobia, yaitu kebergantungan pada smartphone yang jika tidak diwaspadai dapat menyeret kita ke dalam praktik pemberhalaan masa kini. Orientasi hidup kita bukan lagi Tuhan dan firman-Nya, melainkan smartphone dan segala kemudahan yang dapat diberikannya. Akibatnya, bukan cuma tubuh, tapi juga daya pikir, daya rasa, daya sosial, dan daya spiritual kita bisa rusak. Solusinya, jika saya boleh urutkan kembali, yang pertama, tata atau atur kembali kegiatan kita sehari-hari. Kedua, utamakan hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketiga, libatkan diri dalam komunitas. Bangun kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita. Serta yang keempat, batasi penggunaan smartphone. Gunakan smartphone hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan produktif, bukan konsumtif. Selamat memerangi nomofobia. Kita berterima kasih untuk Bapak Arman Haryanto yang telah melayani kita pada kesempatan ini, dan kita akan berdoa untuk beliau. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Arman Haryanto yang telah menyampaikan firman-Mu, mencerahkan akal budi kami, dan menolong kami untuk memerangi nomofobia, bentuk pemberhalaan masa kini. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin, dan menyertai beliau dan keluarga di dalam melayani Tuhan dan sesama, menggeluti pekerjaan dan tanggung jawabnya, baik di tengah pekerjaan sehari-hari maupun dalam kehidupan bergereja dan menggereja. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan raya pada malam hari ini,
sebagai ungkapan hati kita dan sebagai komitmen kita untuk mempergunakan segala apa yang ada dalam diri kita, termasuk alat mobile kita sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk persekutuan yang sangat indah ini, dan kami rindu kami boleh bertemu kembali pada persekutuan raya yang akan datang. Sekali lagi kami mohon, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, akhirnya kami arahkan hati kami untuk menerima berkat dari-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa,
penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus atas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin. Persekutuan raya pada malam hari ini telah selesai. Tetap taati protokol kesehatan dan sampai berjumpa lagi di acara peraya berikutnya. Tuhan memberkati.